sosiologis yang akan diajukan tentang hidup Abraham ini. Dia dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim setelah bapaknya berdiam di sana, Terah. Umur 40 tahun dia keluar di sana beserta istrinya dan keluarganya. Istrinya berumur 30 tahun, beda 10 tahun orang itu, dan tinggal di padang Haran. Nah, Tuhan memanggil Abraham itu sebenarnya untuk satu tujuan yang masih ada di pikiran Allah. Tuhan tidak selalu cerita tentang apa yang akan dimaksud olehnya dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa seandainya Tuhan memberikan kepada kita secara detail apa saja yang akan kita jalani dalam hidup ini. Tidak, dia tidak pernah begitu. Dia tergantung kepada apa yang dikatakannya. Kalau dia memanggil dan dia bermaksud sesuatu atas panggilan itu, dan dia membentuk suatu pikiran yang hebat dari pikiran itu, maka panggilannya itu dijamin akan menjadi kebaikan. Nah, firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan. Walaupun prosesnya selalu ada proses. Sebuah pemikiran yang dinyatakan dalam sebuah kenyataan atau diselenggarakan dalam ruang dan waktu itu selalu ada proses. Dan kemudian kita lihat bahwa Ur Kasdim itu adalah kota kecil, bahkan tidak ada dalam peta. Kenapa saya sebut tidak ada dalam peta? Karena sebelum tahun 1927 orang menyangkal Abraham itu tidak ada. Kenapa? Karena kota Ur Kasdim itu tidak pernah ditemukan. Jadi kalau Ur Kasdim tidak pernah ditemukan, maka cerita Abraham itu hanya omong kosong saja. Barulah pada tahun 1927 puing-puing kota Ur Kasdim itu ditemukan dengan semua lengkap, dengan nama-namanya di sana, keramik, tembikar, apa saja yang mereka perbuat ada di sana. Sebelumnya ahli-ahli antropologi, ahli-ahli purbakala menyatakan tidak ada itu cerita tentang Ur Kasdim itu, karena kotanya tidak pernah ditemukan, hayalan semata. Setelah ditemukan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, terjadilah sebuah pengembangan iman bagi banyak orang pada waktu itu. Bahwa apa yang disebut dalam Alkitab itu semuanya benar. Ur Kasdim tidak menjadi masalah bagi Allah untuk membuat planning, membuat rencana. Dia tidak terlalu tertarik kepada semua kota-kota besar yang ada pada waktu itu, mungkin di Mesopotamia, di Mesir, di Babilonia. Daripada mana orang-orang yang akan mengembang rencana Allah boleh dipanggil. Tapi dia memilih sebuah kota kecil yang tidak terhitung untuk sebuah rencana yang hebat dan luar biasa. Jadi kau nggak boleh anggap enteng dengan dirimu, dari manapun kau berasal. Tetapi kalau Tuhan intervensi untuk membuat sebuah rencana dalam hidupmu itu, maka rencana itu akan dilaksanakan oleh Allah dengan seluruh proses yang mungkin engkau akan alami. Dan dia keluar dari padang Haran, saudaraku, dikatakan tadi bahwa istrinya itu mandul. Jadi sebenarnya ketika keluar dari Ur Kasdim, sebuah kenyataan hidup
telah diketahui oleh Abraham bahwa istrinya itu mandul. Tetapi Tuhan mengulang panggilan itu kembali di padang Haran dan mengatakan, keluar kau dari tempat nenek moyangmu itu. Nah, dia sekarang berumur 75 tahun, istrinya berumur 65 tahun. Keluar kau kepada suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepada engkau. Dan semua itu tertulis dalam Alkitab bagaimana Tuhan akan memberkati. Ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernyataan ini katakan belum ada perubahan. Namanya mandul, zaman dulu itu mandul aja, nggak bisa diselesaikan itu. Tapi janji Tuhan tetap berjalan, malah makin diperhebat, makin dipertegas, yang mengatakan aku akan membuat engkau menjadi bapak banyak bangsa. Dalam ayat yang lain dikatakan, seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di atas langit, begitulah aku akan membuat keturunanmu. Sebuah bilangan yang akan tidak pernah terbatas. Saudara yang kasih Tuhan, dari seorang Abraham pengembara dengan istri yang mandul, yang punya masalah yang bersifat permanen, bukan flu sudah makan vitamin C itu selesai flunya. Saudara olahraga sedikit selesai. Tapi ini sebuah persoalan yang permanen, persoalan yang tidak akan pernah diselesaikan oleh akal pikiran manusia pada waktu itu. Tapi Allah tidak mencoba untuk mengganti rencananya, cari orang lain yang lebih baik, yang lebih bagus, cari orang lain yang lebih, ya lebih super lah, lebih elegan, lebih mungkin untuk tidak mempermalukan, ya. Nah, Allah tidak pernah merubah itu, karena Allah tidak tergantung kepada orang yang dia panggil, tetapi Allah tergantung kepada kekuatannya sendiri. Allah tidak tergantung kepada besarnya persoalan yang dihadapimu atau yang dihadapi oleh orang yang dipanggil itu, tapi dia tergantung kepada kebesaran dia sendiri. Dulu aku dipanggil menjadi sintua, saya tolak. Tahun 1970, awal 71, saya masih ingat pada bulan Januari, Pendeta Manik, ya, Pendeta Esda Manik dulu mendahara di gereja kita, membawa beslik saya, masih kecil besliknya, sebesar setengah Alkitab ini, dibuat di situ sintua. Terus dibilang sama saya, aus itu posodo pi aus, ngabui bayak konomu ketampanak di tiki. Dapat lalu jamur, ada mau lu mabayak kok ketampanan ni halau ni tiki dak danak, anggo agak sulit do. Saya tolak itu. Dang bui do piau. Alasan ada halang maralasan, tapi dalam hati saya bagaimana subuyo no marisap, dang buyo no martadang, dang buyo no manoto biskop, dang buyo no minum bir. Saya tolak, tapi saya kerjakan. Besliknya akhirnya dibawa pulang, tetapi semua orang memanggil saya sintua. Dan kalau ada kawan yang dekat saya yang bukan Pentakosta manggil saya sintua, terhupata ubebene.
Tapi Allah itu tidak tergantung kepada saya. Ada banyak alasan bagi dirimu untuk mencoba membandingkan engkau dengan panggilan Allah yang kau tidak tahu sebesar apa, saudaraku yang tapi kalau Allah sudah memanggil, kadang-kadang dia bersifat memaksa. Artinya Allah tidak memaksa engkau dengan cara kasar, tapi dia memaksa engkau dengan keadaan. So nauma na terpaksa doa wibain gabitu sih. Gudang ko masalah gua ada ngalari utusan umur 10 SMP kelas 2 ngalari tu Tajuk Pinang. Sa Tajuk Pinang ngaminya ludu pau tu Singapura mendongani kahalai boyaw tong nakpe SMP awal nanti buaw daksong kalahon liling magudang sampai sonari nanti buaw tiki jadi dak pala maul biaw tong yung sayo diri do takalay. 1 tahun saya di sini. Kalau soal penjara itak alada dana kau masuk ke penjara disuruh medegi tanggurungi akka marinir tong di sini. Tak boleh pamasuk ia dilalai disuruh madak ala sebuah dapol disuruh medegi tanggurungai pak ngabai ini nak cuci jo udegi tanggurungai si patah ngalujo itor udegi udah ulunai mga may mana yusir mau iba parlaw akhirnya ijo bapa mau mulak saya jadi aku dalani SMP kelas 2 alang masalah orga jalan waktu tapi SMP masalah pedek ibu lu dipatu pengen gudang marku biau hulului may SMA na buhay majalo na sululus dabok matikiarong SMA iki guara dan dia rapok mo ina banga huri baki bahasa alana dang lulus alaikon ikon uji ko tahun ida ekstra nih guarna ulu niku diulo pak do kelas 2 pisatonga kelas 2 aku dalani itu rese mau selong sudah kadang aku sama soror gajah mau kami bersalah ngolumi di toto debata ima cara paksa lari tusan yabat lari tusan yabat lari tusan yabat sona laut tusan yabat akhirnya mulak muse tuwona jadi mau sona mau peperdalanan mi sona dunia mata sinakikan akan masalah sebetulnya nadong pemberontakan di bagasan diri kita ayah ayah udah bubi udah ngatil-til kau sotung wisono bisa betul ngapa pedek kutu apa pedek kutu ada si manuk sadi dah untuk kesono do nih pas ikut sono na saya pikirmu malah nih gayaku tapi ada setahap dia jong-jong gudang do pemberontakan sebetulnya alai Tuhan itu kan penuh pengampunan. Dia memiliki konstruksi keselamatan yang tidak pernah saya temukan dari buku-buku keselamatan orang lain, dari misalnya agama-agama lain, Buddha, Islam, Kongfusius. Saya sudah baca buku mereka itu, lalu saya lihat apa yang terjadi di sana. Konstruksinya itu jauh beda dengan yang Tuhan berikan dalam konstruksi keselamatan yang diberikan kepada kita. Sebab dalam diri kita itu dianggap anak-anak Allah. Kata Rasul Paulus, kita itu dianggap, disejajarkan dengan anak-anak Allah yang mungkin memberontak, mungkin jelek, mungkin tidak hebat dan luar biasa, tetapi kasih dan cinta Tuhan itu telah diperlihatkan kepada kita melalui kematiannya itu. Penebusannya itu tidak tanggung-tanggung, mengubah cara paradigma pemandangan Allah kepada engkau. Jadi dia tidak melihat dengan matamu, dia tidak lihat dengan mata kita, tetapi dia melihat kita dengan mata dia.
sehingga semua cantik, semua bagus, karena engkau sudah dianggapnya anaknya, saudaraku yang kasih Tuhan. Bagian dari kealahan, divine being of him is given to you, diberikan itu kepada engkau. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih Tuhan, walaupun kita masih tetap sebagai manusia, tapi Rasul Paulus mengatakan, enggak, saya bukan warga negara dunia ini, sebab kewarganegaraanku adalah di sorga. Apapun yang aku jalan dalam dunia ini sebagai anak Tuhan dan hidup sebagai manusia biasa, ay sarupa do parnia hapata do na so porsei. Dangong beda ni Apostol Paulus, marsahit talay, marsahit do pita. Ugolak sa hitak sa kalay. Ala na halay, marubat dito sa martangyangi. Tangyak tapi solakku. So na persoalan di kita nang mati tu surga do kita. So na masalah tu surga ko di nadeba. Masalah sa dililingay do di Deportivo. Ang sonaw yan kalau tumrope hatok Tuhan ni tiki mabalu aw ay si hatok maro Tuhan ni kudo. Ali dukawi na mo say baliling di Tuhan. Dirang marhaso. Udah Korsea di ho. Buat ko ko amat tu sana to le na. Nasa niyaw. Olah Tuhan itu na menjaga kita. Ala na macaringgad do rencana ni mana di kita. Haleluya. Malang dia peho si pahu terimu permonangan. Nasok signal nasong dia. Isi sobo to mga ID no permonangan sebetulnya. Permonangan hubag go, permonangan tarutung go. Permonangan tarutung go lagi. Baik mah garung begui pe me biar lalu sih. Isi lo neng begui sudah jol, ma isi do awis si jol menarani na. Ditenang wisi mangol. Molosok signal. Ito orang dah oksigen na rakro. Ahong ko sawat kaya, ayang gusto ko ni garo gangaya hamilaw tuhutay. Jay molo nang arok signal kumajakit tuhawi. Jalolak kau na sa sadayo. Ay danggoy sa kau na sing ni kudaw kola sanod naman. Jay molo pala ni kuy kijang ile pardo. Sayolak ko. Ini pa majakit do isi. Iyo, iba't tang tu gijang, majakit tu gijang. Terkenal deh hawi. Tapi rencana Tuhan itu betul-betul kepada hidup saudara. Peta kostom pisungnya, ya udah peta kostom. Tua, Padita, Silaban, Majalang Mahami. Bersudiru hami bagak meribu hami nama Majalang. Longak sudia kalai. Kompaknya lawong. Nama pesta petong dak pola panang kita pe no pogos si sidak songon na jolo dia mano pogos na roa nama dia ni matarjo dai ay ban lagi jang rohana tuk si bata tarjoy mana gabi si tua hape kang gota nak kanagari jang rohana tu imana to binoto sa dia latar belakang nga mulai samosir nagari do masuk tu kita mulai parsubura pekanido parjolis parga pasaribu di si baido di si nagari baido masuk tu kita alai ba situatei ba salawar rapi suadong oleh nasa sadei ba 52 minggu anggono aing ngakadibihan salawar hab jangan enteng lah panggilan Tuhan. Dihurut tu kapatid itu ki marapot kami, mulai pelihara hamu do petakoston, molodos do rohamu, molototong ko hamu berpikir sonon seluruh dunia, mau soro do petu hata, pakai na do itu. Ale Marsha ajar mau bahasa Inggris, de tumor bahasa Batak kono di London. De stang de longgar de banda kempis. Longgar stang banda kopis. Jangan, karena Tuhan itu saya kenal benar,
dia tahu apa yang dia perbuat, dia maksud apa yang dia katakan, dan dia katakan apa yang dia maksud. He says what he means what he says. Selalu begitu. Dan itu siya kinatayaka dan odo mengatusi. Si pata tabudu na nalana mululam dia tu silam hebat tu jamite. Ay baru jamite ni kitu ya na tabuan. Ay wa tabuna sampai suatu si hami. Nato lain dah. Ya si pata ko dia sa saya tu si kung ya tu si do so kalahon. Dan dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana membuat bangsa yang besar dari orang yang mandul? Apakah Allah tergantung kepada kondisi situasi yang sedang kita hadapi? Iman itu melampaui akal budi kita. Your faith is beyond your mind. Imanmu itu melampaui pikiranmu. Dan bermain kaporsiaptai di pikiran. Kalau sangat di pikiran terbatas dia. Bahaman na pikiranmu, bagaimana binoto? Mulai dahulu di batas pikiranmu, sombal gani di batas, sombal gani pikiran ni, mari batas. Mulai tibuai kium, agak tibuai dahulu di batas. Mulai moto hosotik, gabi di batas. Nah, itu nama tung nanti nadami dah. Mulai sangat idiot to. Debatai video nama daam debatai itu kono marah patah pakoto do sudio dia una pikiran di mana dari Batak gua pikiran itu aku ya apalagi pikiran ni alak Batak sona pulai guna sudi di mana laku mau operasi di Jepang ini di Indonesia dorong mengalui otak. Alana akhirnya siapa dotong. 1% dia pakai nih jadi asli original lo pesude. Janganlah pikiran itu adalah mengelola semua ciptaan Tuhan. Perkataan yang kita dengar, ya, pengetahuan, kemudian ada pengertian, kemudian di situ ada hikmat. Itu pikiran kita. Saya selalu mengatakan tingkat dimensi manusia itu 3 tingkat. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah semua apa yang diciptakan oleh Tuhan. Itu semua pengetahuan. Bagaimana cara mengetahui? Dengan otak yang Tuhan berikan kepada engkau, kepada manusia itu. Itu pada boy sapi sonari. Sono jorno. Tokinai ngalau tu bulan, tokinai ngalau tu dia. Voyager sudah 50 tahun lebih menyeberangi seluruh alam semesta kita ini dengan pikiran itu. Jadi pengetahuan baru kepada pengertian, kata Raja Sulaiman. Pengertian itu adalah sebuah apa rahasia dari pengetahuan itu. 10 tambah 10 20 ima pengetahuan. Pengertian 20 boido 10 sia ditambah sada. Boido 20 sada di moru sada. Boido 2 hanya 10 ima pangatusio. Jadi pengertiannya lebih luas daripada pengetahuan itu sendiri. Hikmat adalah praktikalnya. Anani ulahomu ibana dong listrik. Pengetahuan, pengertian lalu menjadi hikmat. Ada listrik, ada mesin, ada mobil, ada pesawat terbang. Kalau tidak dia hanya pengetahuan saja. Songon nadi itu. Anong gonya na taboto. Aledak taboto mabain hikmat. Tidak tahu tu mabay mobil. Ay tunggu 5 tabali 10 di halay. Tunggu 5 tabali 10 di hita. Ada tahu tu mabay si 10 lagi biaha. Halay mo to halay. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang praktikal dalam hidupmu itu itulah yang membuat engkau maju. Abraham mendapat panggilan keluar engkau, maka dia keluar. Itu praktikal. He put every word he heard into action. Dia melakukan setiap perkataan yang dikatakan Tuhan kepada dia dalam sebuah aksi. Keluar di mana?
dak pola di te libo te mana songon dia lupa dia do sa dia do tu kiri do tu kanan do tu siapa keluar malah kau mak di batapin no manugu-nugu Tuhan ipi manugu-nugu do pak dia petako sampai songon ido diulahun-ulahun na dak pakai vision ay ngo si pata meluhui dak ka gereja nasi ngonom rapsiat gereja nyon gue ingat do be purus nyon visi misi lo sudah misi masudi sonari tinggal 170 nama gereja sian 600 ita kadang misi holan na mangulah do tamoto buka di si pahutar buka di saat naking makata yami do ina taon ola par si pahutaron na managudang mabuka gereja no yang ibatam di sanode ini nata sanode si mangun ipe sanode baru dinarorang sini mamarat dabuam manggai oh tulang ocok batu nai la solo mangete honete ai sei chai oh tulang ocok batu nai alang ngono aing adong dari jata 400 muda-mudina usukun 400 on petakosa sudah 70 do petakosa asli 370 siya luar ron sana ke GKP puji Tuhan nang maila le petakosa kenang kau harus berjalan terus lakukan panggilanmu seperti apapun itu. Biarkan cita-citamu itu ada dalam pikiranmu, tetapi langkahmu biar ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi engkau. Mungkin kau memiliki kesusahan dan bebanmu sangat berat, beban hatimu, beban psikologismu, beban kondisimu, situasimu, bapakmu miskin, mamamu miskin, keadaanmu miskin. Tetapi pernahkah engkau tahu bahwa rencana Allah kepada Abraham adalah sebuah keadaan yang sangat absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Maka pernyataan Tuhan dalam hidup Abraham adalah sebuah pernyataan oleh mana dia patuh. Karena Paulus mengatakan Abraham walaupun tidak ada alasan untuk percaya, tetapi dia tetap percaya, dia setia. Tidak ada alasan untuk percaya. Apa alasannya orang istrinya mandul dan Tuhan mengatakan bahwa lihat bintang itu seperti itu keturunanmu, istrinya mandul. Apakah ada alasan untuk percaya? Artinya your reason is not based upon your faith. Artinya akal budimu itu tidak dibasiskan di dalam imanmu, tapi imanmu itu memandang Tuhan saja. Haleluya. Mamereng tuibana hidup di aporsiatpan. Karena Tuhan itu punya rencana yang baik. Kita nyanyikan dulu indah rencanamu. Alina palani baida laida unang haluskan Tuhan. Asabi dia kan marede di dalam hidupku walau ku tak tahu, walau cepat moderator tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, haluskan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Ayo ikut nyanyi. Kau tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang,
tapi ku mengerti salah. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan seperti kita. Tidak buat macam. Aywa mengalami tu aja saya warai donyan. Ang upadita tu warai. Do cuma bedang boy ho. Mulai saya je na upiliti di sini nama bab. Dang boy ho. Ay tolong jo mangoy ba mati ala ni malah nang mati mah. Dang boy be ho mabaptisiku. Ay saya paksa-paksa mana ido may natim saya suruh mandoa. Ando do jo mata mah. Mabaptis mang yore hamu inda ngatang sini jarinda. Baru taro pitahoin na. Jadi baru memana? Toh man tutu gabi mana du terdiri. Dan na didihon yung masuk to ki gabi mana do mga tutu. Gabi na didihon manuguyan am situ tora. Nasa biyo na. Alay mapita ko sa iwa ba yun? Yung mga baptis sa tabi hojo suruh malam martangyang tangannya dilipat sona martangyang tangan sona martangyang di atas dia dora di tio ya tio jona tio tangyak ko ni mana terus dan mekelek ke kamu isi. Kan mikir ke sana. Orang mangida odo sitanya kamu. Sada jol madi jo tu harajaw ni debata. Umar gadi sudi sesiap dua portibio. Alani odo mana benaro tu portibio mate hehe diari patuluhan na itu banu gijang hundu siya banu bata ama. Ubanero tangyang upeno disidong tangyang poko atau sona tusa. Baru tangyak ko taringot tu halaho. So konong mati, jala hehe dari patulun. So ni mana sida masuk tu padinionon, jala hehe sana padinionon. Marngulu na baru dohot paneam di harajaw ni bata. Dak tangyak ko no mo di siya sa pasu-pasu tu kalau ano man so sa pamalum sa dangi tangyak. Ando pija mo matangyak sa mo isi hola tangyang haluaw. Tangyang sa di damo ti bata. Asa totong dijaga Tuhan, dihadiahnya kesuruhan. Jadi mau larang anu sada perdita memimpin. Ahai ado gari sakramen. Itio mau luna gitu. Itio luna. Unangin na buti pa. Ay rasa na buti kay mo. Ngalak olympic sa sipata. Odo itio. Itio mau buti lama didihon itu tusom matangani sakari. Lama didio tusom matangani itio mau baru didion may mana buti. Unang la iguna po. Didion itahan iban na horo akan na po so dumadidion. Dumadidion itari matanganon non iyojar matang gurung ngaon. Tugija. Ya tu siya mo do. Dang na mura madidion dere na pa. So niyo. Hormat. Jadi mo lorong idiolo man na matang yang imana sonon bajo. Mga yolom, sudah tangyangmu tu nani di homilo. Tangyak ko ni mana roh Tuhan, sa ikup Tuhan mana roh mudar na ibungkus oleh darah Kristus dan dijaga betul-betul supaya dia terawat terpelihara dengan baik sampai hari kedatangan Tuhan yang besar. Ido tangyangmu bunguran. Mulai do anon masakrame ini mungkin pa dita perdiri anu mado madidihon mau madidihon homan no mado sakrame ini udidihan mo mga sabi batang ama ana doktor di Purbadia ima Tuhan Yesus Kristus